Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semua, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semua, di dalam materi sebelumnya kita masih membahas tentang beriman kepada kitab Allah. Namun di pertemuan kedua ini kita masih sama untuk melanjutkan pembahasan beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji manfaat intisari Al-Quran dan peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. Manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Yang kedua, untuk membangun kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan petunjuk. Kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, insya Allah di dalam beberapa poin yang Bapak sebutkan ini, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk. Atas dasar apa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa ada aturan, tidak bisa hidup tanpa ada petunjuk arah yang mana untuk kepada kita mendapatkan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Tentunya Al-Quran menjadikan pedoman untuk kita agar kita selalu diberikan petunjuknya, agar kita selalu berada di dalam kebenaran. Baik anak-anakku semua, nama-nama lain dari Al-Quran yang pertama adalah Alkitab yang artinya buku. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian Al-Furqan, pembeda benar salah. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Surat Al-Furqan ayat 1. Yang selanjutnya adalah Az-Zikri, pemberi peringatan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr, Al-Quran, Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Selanjutnya adalah Asyifa. Asyifa artinya adalah obat atau penyembuh. Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi seluruh orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57. Yang berikutnya nama lain dari Al-Quran adalah Al-Hukm, yaitu artinya peraturan atau hukum. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Surat Ar-Ra' ayat 37. Yang berikutnya adalah Al-Huda yang artinya adalah petunjuk. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk yaitu Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Surat Al-Jin ayat 13. Baik anak-anak semua,
Berikutnya adalah isi pokok dalam Al-Quran. Terdapat 5. Di antaranya, yang pertama tentang akidah, merupakan pokok yang berisi ketauhidan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Yang kedua tentang ibadah, merupakan pokok yang berisi pengajaran atau amalan-amalan yang pokok dalam kehidupan manusia. Yang ketiga terkait tentang akhlak, merupakan pokok yang berisi pengajaran maupun larangan baik tentang akhlakul karimah maupun akhlakul mazmumah. Yang keempat adalah tentang muamalah, merupakan pokok pengajaran hubungan antar manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Yang kelima, tarikh atau kisah, merupakan pokok yang berisi sejarah maupun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu sebagai pembelajaran di masa yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada yang dipertanyakan, Bapak akan lanjutkan. Keistimewaan dari kitab suci Al-Quran ialah sebagai berikut. Sebagai salah satu petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman serta bertakwa. Sebagai bentuk informasi kepada setiap umat jika Nabi dan Rasul terdahulu memiliki syariat, aturan, dan caranya. Masing-masing dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang terakhir dan terjamin akan keasliannya. Al-Quran tidak bisa tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Membaca dan mempelajari isi dari kitab suci Al-Quran merupakan suatu ibadah yang dihitung sebagai pahala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung dipelihara olehnya. Pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab yang terdahulu. Baik, anak-anakku semua, setelah usai kita mempelajari daripada manfaat Al-Quran dan isi kandungan daripada Al-Quran. Kalau ada pertanyaan, Bapak persilakan. Untuk yang bertanya, dipersilakan. Kalau tidak ada yang bertanya, baiklah. Alhamdulillah, telah usai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hari demi hari, sedikit demi sedikit pembelajaran yang kita pelajari, ilmu kita semakin bertambah dan tentunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan khususnya untuk diri kita pribadi. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina wala tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Kita akhiri pembelajaran kita dengan nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.